Halo teman-teman semua, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai hambatan dalam mencari bantuan psikologis dan solusi yang bisa dilakukan secara individu. Yuk kita mulai. Teman-teman, kalian pernah nggak kepengen nyoba konsultasi tapi tahu-tahu ragu, kemudian nggak jadi? Mari kita bahas keraguan-keraguan yang menghambat itu terlebih dahulu. Menurut hasil temuan pada Systematic Review dari Velasco et al. Pada tahun 2020, salah satu faktor yang menghambat seseorang dari mengakses bantuan psikologis adalah stigma. Nah, apa sih stigma itu? Menurut Corrigan dan Watson pada tahun 2002, ada dua macam stigma yang berkaitan dengan gangguan mental, yaitu stigma publik dan self-stigma. Perbedaan kedua bentuk stigma ini terletak pada seberapa banyak orang yang terlibat dalam menyebarkan stigma dan siapa yang terdampak oleh penyebaran stigma tersebut. Jadi, bisa dibilang stigma publik adalah fenomena di mana sebuah kelompok sosial yang besar cenderung melanggengkan stereotip dan bertindak mendiskriminasi terhadap suatu kelompok lain yang terstigmatisasi. Sedangkan self-stigma merupakan hilangnya kepercayaan diri dan efikasi diri yang terjadi ketika seseorang menginternalisasi stigma publik. Singkatnya, stigma publik adalah stigma dari orang sekitar dan self-stigma terjadi ketika seseorang mempercayai serta meyakini stigma publik tersebut berlaku untuk dirinya. Nah, contohnya, jika seseorang sering mendengar orang lain mengatakan, "Ih, begitu aja kok sampai ke psikolog, memang separah itu ya permasalahan kamu. Masih banyak orang di dunia ini yang permasalahannya lebih parah dari kamu loh. Jangan kurang bersyukur gitulah." Nah, ia akan cenderung merasa permasalahannya sepele dan berakhir tidak ingin mencari bantuan karena hal tersebut. Selain stigma, salah satu penghalang utama dalam mencari bantuan psikologis adalah kesulitan finansial dan ketidaktahuan mengenai layanan psikologis formal mana yang Meskipun pengetahuan mengenai kesehatan mental lebih marak beredar dan mudah diakses belakangan ini, sepertinya informasi yang secara spesifik membahas mengenai layanan yang dapat diakses dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing, sepertinya masih belum tersebar secara merata. Untuk teman-teman yang sering mengakses Twitter atau aplikasi X, mungkin sering menemukan pertanyaan mengenai layanan psikologis mana yang terjangkau dan bagus di daerah-daerah. Nah, walaupun ada saja orang yang sudah memberikan informasi, belum tentu biaya layanan tersebut terjangkau untuk beberapa orang. Bahkan seringkali orang-orang masih merasa biaya yang ada, terutama untuk konsultasi, termasuk cukup. Belum lagi mengingat layanan psikologis yang terjangkau di puskesmas juga belum merata di seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun 2022, Dirjen Kesehatan Masyarakat menyampaikan bahwa baru 50% dari 10.321 unit puskesmas di Indonesia yang mampu menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Oleh karena itu, hambatan ini tidak hanya ada secara personal, tetapi juga secara struktural. Lalu, apa saja sih yang bisa dilakukan secara pribadi untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi? Teman-teman, dibutuhkan lebih dari sekedar kesadaran tentang kesehatan mental untuk mengatasi stigma yang beredar di masyarakat.
Dilansir dari Children's Health, Dr. Nicholas Westers, seorang psikolog anak, mengatakan bahwa ada beberapa cara untuk mengurangi stigma. Yang pertama, edukasi diri terkait dengan kesehatan mental. Kita bisa menanamkan mindset bahwa kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan yang sama halnya dengan kesehatan fisik yang bisa diobati. Carilah informasi yang akurat mengenai kesehatan mental dari sumber-sumber terpercaya, seperti ini, atau ini. Ketika membicarakan seorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, kita harus memisahkan orang tersebut dari diagnosisnya. Contohnya, teman kita mengalami gangguan kesehatan mental. Kita tidak menyebut dia itu bipolar, melainkan menyebutnya dengan A, menderita gangguan bipolar. Yang kedua, tanamkan prinsip bahwa kesehatan mental merupakan sebuah kontinum. Orang dengan gangguan mental tidak berbeda dengan orang lainnya. Kita semua pernah merasa sedih, bukan? Ya, semua orang merasa sedih dari waktu ke waktu. Terkadang lebih parah dibanding waktu lainnya, dan terkadang perasaan itu sangat kuat sehingga menyebabkan orang yang sedang mengalami depresi tidak bisa bangun dan tidak bisa makan. Dengan menanamkan prinsip tersebut, kita menyadari bahwa kita mirip dan tidak berbeda dengan mereka. Yang ketiga, beri dukungan pada orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kita dapat menunjukkan support kepada orang-orang yang didiagnosis menderita gangguan kesehatan mental dengan cara menunjukkan simpati dan empati. Ketika terdapat teman yang mengalami depresi, kita tidak memaksa mereka untuk terlihat baik-baik saja, tetapi luangkanlah waktu untuk menemani dan mendukungnya tanpa menghakimi. Kita juga dapat mengajaknya untuk mencari bantuan profesional. Yang keempat, bagikan pengalaman dalam mengatasi gangguan kesehatan mental. Kamu dapat menceritakan pengalamanmu ketika mengalami atau mendampingi seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Cerita-cerita tersebut dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat dan menunjukkan bahwa siapapun dapat mengalami gangguan kesehatan mental serta dapat belajar untuk mengelolanya bahkan menyembuhkannya. Kemudian, untuk mengurangi hambatan terkait biaya, kita dapat memanfaatkan layanan psikologis gratis yang tersedia di berbagai tempat, seperti di puskesmas, layanan peer counselor, atau layanan psikologis dari universitas atau instansi tempat teman-teman bekerja. Ingat, mencari bantuan adalah langkah berani dan penting. Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan psikologis gratis yang tersedia di sekitar teman-teman. Nah, tadi itu merupakan penjelasan mengenai hambatan dalam mencari bantuan psikologis dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.